Saudara-saudara, Malam. di bahasa Indonesia judulnya Hidup Oleh iman. oleh Iman. Salah satu kata besar dalam Alkitab adalah Iman. iman. Kalau seseorang diminta untuk mendefinisikan iman, biasanya otomatis lari kemana? Ibrani 11. Salah satu ya. Kalau saya ditanya apa itu iman, saudara punya jawaban apa? Trusting. Esensi daripada iman, inti daripada iman adalah Trust. trust. Dan trust itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang paling serem, yang paling pas adalah Bergantung. bergantung. Jadi iman itu adalah a relationship of trust. Siapa bergantung kepada siapa? Manusia juga bergantung kepada Tuhan. Kita manusia bergantung kepada Tuhan. Kalau seandainya saudara diminta tanpa membuka Alkitab, ayat-ayat yang berisi trust itu ayat mana saja? Yang paling terkenal yang mana? Ayat orang muda. Ayat mana yang paling terkenal tentang trust? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Bergantunglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri, akal budimu. Di dalam segala hal selalu akui Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Itu satu. Ayat mana lagi? Saya kasih clue. Ayat mana dalam Alkitab yang berisi kata trust? Ayat pertengahan Alkitab. Ada yang ingat ayat pertengahan Alkitab di mana? Saya rasa di margin Alkitab saudara sudah ada. Mazmur 118 ayat 8:9. ayat 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Lalu yang ada di lembaran dolar saudara apa? Trust in this. Trust In God. in God we trust. Itu diambil dari Mazmur. Jadi cukup banyak ayat-ayat yang berisi kata trust. Trust itu adalah relationship
Faith itu adalah relationship of trust kepada Tuhan. Saudara pernah melihat, bahkan mungkin saudara pernah melakukannya, permainan seorang bapak dengan anak yang masih kecil. Dulu si iPhone saya suka taruh dia berdiri di atas tempat yang lebih tinggi dari saya. Kemudian saya katakan jump, dia apa? Lompat. Lompat, saya tangkap. Jadi tiap kali saya bilang jump, dia apa? Karena dia Keras. keras. Kalau orang komunis lain, anak yang kecil itu disuruh jump, begitu dia lompat dibiarin. Jatuh itu anak di lantai. Do not trust anybody. Itu pelajaran mereka berikan. Do not trust anyone. Coba Dik baca ayat hafalannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Whoever trusts in the Lord shall be saved. Ayat yang indah sekali. Barang siapa yang bergantung kepada Tuhan shall be saved. Memang itu tulisan di luar sangat hebat. In God we trust. Itu teorinya. Kenyataannya apa? In this God we Ya, trust. in this God we trust. Atau in gold we trust. In gold we trust. Baik itu termasuk pendahuluan. Di buku kita, pendahuluan dibuka dengan bagaimana kita membedakan yang benar dari yang salah. Iblis punya pekerjaan adalah memalsukan kebenaran. Setiap hal yang menjadi berkat untuk manusia yang Tuhan berikan, oleh iblis diapain? Perverted. Perverted. Itu kata bahasa Inggrisnya, perverted. Yang tadinya jadi berkat, akhirnya jadi apa? Syukur. Saya kasih contoh, musik. Orang bilang music came from the mind of God. Musik itu datangnya dari pikiran Tuhan sendiri. Musik itu bisa menjadi berkat, bisa mengangkat jiwa kita, tapi musik bisa diapain? Diperverted oleh setan. Sehingga yang tadinya jadi berkat, akhirnya jadi apa? Dosa. Jadi kutuk. Kalau kita mengandalkan mata kita, kita bisa keliru. Kalau kita andalkan telinga kita, kita juga bisa keliru. Masih ingat kalau sudah pergi ke bank untuk deposit uang, yang melayani saudara, dia pegang itu $100. Kalau yang ahli dia cuma apa? Diraba. Pakai jarinya ya, diraba. Karena di dalam tiap uang itu ada yang disebut apa? Benang keselamatan.
safety threat. Uang asli selalu ada itu. Dan kalau yang biasa pegang uang tiap hari, dia cuma gesek dengan jarinya, dia tahu Uang palsu. uang asli atau uang palsu. Tapi kalau dia ragu-ragu, dia dekatkan kepada lampu. Kalau masih ragu lagi, dia masukkan di dalam detektor. Kalau itu uang palsu, itu detektor bunyi tet, itu palsu. Jadi kita juga memerlukan detektor, karena mata kita bisa tertipu, telinga kita bisa ditipu. Kalau saya baca buku The Great Controversy, sesuatu mengatakan pemalsuan yang dilakukan oleh iblis terhadap kebenaran akan begitu pas, mirip, sehingga hanya orang-orang yang berurat berakal, well grounded, rooted in the Bible, bisa membedakannya. Itulah yang merupakan detektor, yaitu apa? Alkitab. Jangan andalkan kepada penglihatan kita, jangan mengandalkan pendengaran kita, karena kita mudah bisa terkecoh oleh kehebatan iblis. In God and in His written revelation, itulah cara membedakan right from wrong. Kemudian poin yang kedua di introduction ditekankan tentang, sekali lagi, Yesus mengutamakan trusting God. Itulah yang diutamakan oleh Yesus. Dalam daftar prioritinya, inilah yang pertama. Ayatnya sudah tidak perlu kita baca Alkitab karena sudah hafal semua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenaran. maka segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup itu Tuhan punya urusan. Kita punya urusan adalah apa? Cari kerajaan Tuhan lebih dahulu. Kata mana yang harus digarisbawahi? Dahulu. Karena ada orang Advent cari Tuhan tapi nomor 7. Sesudah uang, sesudah karir, sesudah pendidikan, baru nomor 7 Tuhan. Yesus mau supaya priority kita, daftar priority kita dibenarkan, diluruskan. Biasanya kapan priority, list of priority itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kapan biasanya? Kalau orang itu jatuh sakit payah, dokter bilang tinggal setahun lagi Anda hidup. Nah, begitu dengar vonis dari dokter, prioritinya jadi apa? Jadi benar. Dia sekarang pagi-pagi suruh baca Alkitab dan berdoa. Malam-malam sebelum tidur baca Alkitab dan berdoa. Tadinya tidak sempat baca Alkitab, tapi begitu sakit, prioritinya jadi benar. Ada orang harus masuk penjara dulu, baru apa? Prioritinya jadi benar. Selama di luar penjara gaya bebas, tapi di penjara dia mulai bentuk kumpulan sembahyang, sekolah sahabat cabang, bagi traktat, melawat,
sampai berdiri sidang. Itulah manusia. Sekarang kita masuk di diskusinya. Keep the law. Keep the law. Banyak orang Kristen kalau mendengar law terus alergik. Seperti nggak suka dengar kata law. Maunya dengar kata apa? Grace, mercy, love, blessing. Kenapa Joel Osteen punya gereja berkembang begitu cepat, dan kalau saudara lihat hari Minggu di gerejanya orang berjubel memenuhi gedungnya, karena Joel Osteen punya khotbah disebut apa? Theology of Grace. Prosperity. Dia selalu bikin senang melalui khotbahnya. Jadi orang suka untuk datang. Tentang judgment, tentang hukuman, jarang sekali disebut. Yang disebut paling sering adalah tentang prosperity, sukses, berkat. Ya bagus, khotbahnya bagus-bagus, cuma nggak balance, karena dia one-sided, dia miring ke berkat terus. Nggak ada amaran, nggak ada teguran. Baik, dalam bahasa Ibraninya Torah. Di dalam seluruh buku Amsal, berapa kali kata Torah disebut? 13 kali. In Proverbs 13 kali kata Torah disebut. Nah, dalam buku Amsal biasanya Torah itu diaplikasikan kepada the teaching of wise men. Jadi Torah adalah the teaching of wise men menurut buku Proverbs. Contohnya Amsal 13 ayat 14. Saudara boleh buka Alkitabmu, please. Boleh seorang membacanya. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. The law of the wise is a fountain of life, to turn one away from the snare of death. Jadi 13 kali disebutnya. Kemudian di Amsal 28 ayat 4 sampai 7. Ini pun harus kita baca ayatnya. Amsal 28 ayat 4 sampai 7. Boleh seorang renta kita baca. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya.
Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Pelahap itu apa? Rakus. Rakus ya. Jadi Amsal 28 ayat 4-7 memberikan keterangan betapa pentingnya hukum untuk mengatur kehidupan kita. Apa yang membuat Israel beda dari bangsa yang lain? Not sekedar intelektual, tapi karena adanya apa? Hukum di tengah-tengah bangsa Israel. Inilah yang membedakan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dari bangsa-bangsa yang non-Israel. Masih ingat dalam buku Roma, Paulus bertanya, apakah ada untungnya jadi umat Israel? Is there any advantage for being an Israelite? Jawabnya apa? Yes. Banyak keuntungannya. Salah satunya, kenapa Israel lebih beruntung dibandingkan daripada yang lainnya, karena apa? Mereka memiliki hukum yang pertama. Karena kepada bangsa Israel lah hukum dinyatakan, dan kemudian mereka harus menyatakannya kepada dunia. Dan saudara masih ingat tentu ada 2 gunung yang Tuhan katakan untuk pengucapan berkat dan kutuk. Ada yang ingat gunung apa dan gunung apa? Satu Gerizim, Yang satu gunung apa? Gerizim dan Gunung Gerizim itu untuk berkat, sedangkan kutuk diucapkan dari bukit Ebal, ya. Gerizim dan Ebal. Lalu apa yang menjadi intinya? Coba saudara buka Ulangan 27 dan Ulangan 28. Jack, pasal 27 ayat atau 28 ayat 1. Ulangan 27 ayat 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Oke, kalau apa? If you, kalau bahasa Inggrisnya, diligently obey the voice of the Lord. Kata mana yang harus digaris bawahi? Obey. Obey. Kalau kamu menurut suara Tuhan, maka kamu akan menjadi bangsa di atas segala bangsa di dunia, above all nations. Jadi apa yang membedakan Israel dengan non-Israel pada mulanya? Yang membedakan adalah penurutan kepada perintah Tuhan, obedience. Jadi kata kuncinya obedience. Kalau saja kamu obey, kalau bahasa Inggris ada nyanyian Trust and all. trust, And obey. cuma anak muda sekarang trust and okay. Enggak obey, susah jelas. Trust and okay, dua-duanya gampang. Yang susah adalah apa? Obey. Trust and obey. There is no other way but to trust and obey. Tuhan berencana menjadikan Israel sebagai, kalau istilah bisnisnya, exhibit kelas 1A, menjadi pertunjukan kepada seluruh dunia apa jadinya kepada satu bangsa kalau bangsa itu menurut kepada hukum Tuhan. Jadi rencana Tuhan bagi Israel jauh melebihi apa yang pernah dipikirkan oleh manusia. Tapi sayang Israel gantinya obey apa? Apa? Kalau bukannya obey tapi Disobey. obey. Mereka berontak kepada Tuhan dengan melanggar hukumnya. To follow the law itu sendiri merupakan act of faith. Berjalan di atas hukum merupakan perbuatan atau tindakan iman. Jadi yang harus ditekankan di sini adalah obedience. Obedience. Banyak orang Kristen kalau dengar kata obedience itu seperti takut. Sepertinya kita mengajarkan apa disebut legalism seperti yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, orang Yahudi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau tambahan dari saudara-saudara? Kalau tidak, kita lanjutkan bagian berikutnya, seek the Lord. Di dalam proses keselamatan, siapa yang proaktif? Tuhan. Kita, kalau Tuhan itu proaktif, kita reaktif. Yang selalu mencari, berusaha
untuk menyelamatkan manusia, pihak yang proaktif adalah Tuhan. Manusia yang mau diselamatkan sifatnya reaktif. Kita bisa terima, kita bisa tolak, tapi tidak bisa netral. Tidak ada netral pelawannya. Netral berarti memihak kepada musuh. The law is not the source of life. The law does not replace God. Paulus katakan, the law adalah apa? Pedagogos. Pedagogos. Pedagogos itu bahasa Inggrisnya tutor. Galati 3 ayat 24. Sama sih. Hukum itulah yang menuntun kita untuk datang kepada Yesus dan menerima pembersihan, menerima keselamatan. The law does not replace God, but a teacher that leads the student to their master. Jadi ingat, fungsi hukum bukan untuk menyelamatkan. Fungsi hukum adalah menuntun orang-orang yang berdosa untuk datang kepada Tuhan supaya bisa diselamatkan. The law points us to Jesus. Ayatnya yang terkenal, Galati 3 ayat 24. Yang harus saudara ingat, Amsal, Proverb, is not just a book of wisdom. Buku Amsal itu bukan sekedar buku yang berisi kata-kata mutiara, kata-kata wisdom. Proverb itu adalah buku tentang siapa? Tuhan Yesus. A book about God who has revealed wisdom. Jadi ingat, buku Amsal bukan sekedar membahas tentang wisdom, tetapi buku Proverb itu berisi revelation tentang Tuhan, sumber daripada wisdom. The key to understand terdapat dalam pasal 28 ayat yang kelima. Ulangan 28 Proverb 28 ayat 5. Amsal 28 ayat 5. Amsal. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang yang bagaimana mengerti segala sesuatu? Orang yang mencari Tuhan. Biasanya kalau yang dicari itu benda yang Hilang. hilang. Apakah di sini Tuhan hilang? Iya. Jadi kenapa disebut cari? Berarti dia yang jauh dari Tuhan. Di dalam proses keselamatan, siapa mencari siapa? Tuhan mencari manusia.
seperti gembala mencari dombanya. Kemudian ada nasihat sebelum saya lanjutkan. Kalau mencari Tuhan harus pertama-tama apa? Carilah dahulu. Jadi mencari Tuhan harus dijadikan prioritas. Coba berikan contoh yang konkret sehari-hari. Mencari kerajaan surga itu yang bagaimana? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Coba berikan contoh apa maksud daripada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Contohnya gimana? Keterangan bagus, tapi kalau ada contoh biasanya lebih jelas. Saya kasih contoh lebih dahulu. Kalau kita benar-benar mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya, pagi-pagi kita bangun, yang pertama kita sentuh adalah kita. Dan kita berdoa. Jadi cari Tuhan adalah kita punya tanggung jawab yang pertama. Kalau kita terima paycheck dari kantor, kalau kita cari Tuhan lebih dahulu, cek yang pertama kita buka sesudah terima paycheck ada perpuluhan. lain. Itu sekedar contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian instruction for the rich and the poor. Masih ingat masyarakat Amerika tadinya dibagi dua. Yang pertama the have, yang kedua tapi sekarang ada yang ketiga. The have not paid what they have. Barang-barangnya banyak tapi belum dibayar. Dan kita juga termasuk kepada grup itu. The have not paid what they have. Semua itu adalah apa? Kredit. Dan dikhawatirkan Yesus datang kita masih apa? Berhutang. Words for the rich. Amaran untuk orang-orang kaya. Warningnya terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai ayat 15 sampai 17. Itu diperbaiki ya. Coba saudara buka, ini ayat yang biasa kita baca. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu, kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa percaya,
1 Yohanes Oh, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai Oh, 15 sampai 17. Coba coba ayat 5. Jangan apa? Mengasihi dunia Jangan dan mengasihi. apa yang ada di dalamnya. Baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini Tuhan melarang kita mengasihi dunia. Tapi di ayat emas bunyinya gimana ayat emas? Karena kasih Tuhan kepada dunia ini, maka dikarenakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi walaupun kata-katanya sama, tapi artinya beda. Kalau di sini kita dilarang jangan mengasihi dunia. Di ayat tadi Tuhan mengasihi dunia. Kalau di sini katakan janganlah kamu mengasihi dunia. Dunia ini dalam arti apa? Ini Kekayaan, materi. kesenangan, Kekayaan, apalagi pangkat dan jabatan, kemasyhuran, ya. Itu adalah amalannya. Kemudian some instruction regarding riches or wealth. Beberapa petunjuk untuk orang kaya, untuk tentang kekayaan. Instruction yang pertama apa? Do not get rich at the expense of the poor. Janganlah kita menjadi miskin Karena dengan mengorbankan orang miskin. orang miskin. Jangan kita menjadi mencari kaya, kekayaan kekayaan dengan cara mengorbankan Menindas, merampok. Amsal 28 ayat 8. Coba dibaca. Amsal Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. baca ulang tuh. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. One who increases his possession by usury and extortion gathers it for him who will pity the poor. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu mau meras mereka. Kalau istilah di Indonesia rentenir. Oh, riba, apa riba? bunga uang. Rentenir. Saudara mau pinjam anytime
berapa saja, tapi bunganya murah. Besar. Terima kasih. Itu contohnya saja. Rentenir. Do not get rich at the expense of the poor. Nasihat yang kedua, Give to the poor. give to the poor. Nasihat yang ketiga, Kerja Go keras. hard. work hard. Harus kerja keras supaya bisa survive. Tapi juga jangan apa? Jangan overwork. Karena kalau kita overwork bisa sakit. Nasihat-nasihat untuk orang kaya ini masih banyak. Lalu nomor yang berikutnya, Jangan berusaha cepat kaya. jangan berusaha cepat kaya. Gue boleh kosong lu. Ini shortcut. Kalau yang shortcut itu biasanya melanggar. Korupsi. Tiap pagi kami antar cucu sekolah. Karena muridnya banyak, mobil itu ngantri. Lewatlah kami melintasi pohon anggur, kebun anggur. Situ kebun anggur. Sudah ditulis, jangan ambil jalan potong lewat kebun anggur. Tapi tiap hari saya lihat orang, karena dia nggak mau ikut line up, takut terlambat anaknya, jadi dia apa? Potong. Dia potong. Ada harinya bebas, tapi ada harinya polisi sudah nunggu di ujung. Karena kepingin cepat, dia keluar dari antrian, motong tuh kebun yang ada tulisan do not trespass. Nah, kita juga seringkali ada kecenderungan ingin cepat kaya. Itu sebabnya tawaran-tawaran seperti piramid dan sejenisnya sangat menarik. Dan tidak kurang pula perkelahian yang terjadi oleh karenanya. Ayat mana yang ditulis Paulus yang relevan kepada Timotius pasal 6 mulai ayat 10. coba dibaca. Bukan kepada orang. Sampai Timotius 6. Karena atas segala kejahatan ialah cinta uang, sebab ia memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Baca ayat sebelumnya. Ayat 6. Ayat 6 mulai. Coba El baca ayat sebelumnya. Ayat 9 beda? 6. Oh. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat yang sejajar dengan ini senada di buku Amsal terdapat di pasal 1 ayat 19. Coba saudara baca. Amsal 1 ayat 19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Yang apa? Yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jadi kalau kita greedy for gain, maka itu mengambil nyawa kita. Pasal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. ayat 16. Seorang pemimpin yang mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang membenci apa? Laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Itu dia. Jadi itu adalah nasihat untuk orang-orang yang kaya. Masih ada lagi, tapi penulis mendaftarkan hanya 4. Amsal Salomo ini bukan cuma menasihati orang kaya, tapi menasihati siapa? Orang miskin. Orang miskin juga. Tidak salah ya? Pelajaran apa yang kita dapat dari Amsal 29 ayat 13? Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Apa maksudnya? Jadi waktu si kaya bantu si miskin, dua-dua berbahagia begitu. Baca keterangannya di sebelah sabar. Orang miskin dan orang kaya adalah sederajat. Gambaran cahaya yang digunakan dalam Amsal ini menempatkan masalah ini dalam perspektif penciptaan. Baik orang kaya dan orang miskin menikmati karunia kehidupan, dan matahari bersinar bagi keduanya. Sebagaimana orang kaya telah diamarkan bagaimana mereka memperlakukan orang miskin. Orang miskin bahkan harus mencintai para penindas mereka, yang mungkin dalam beberapa kasus boleh jadi adalah orang kaya. Matius 5 ayat 44 dan 45. Itu adalah petunjuk untuk orang miskin. Yang kedua, Amsal 28 ayat 3. Orang miskin mempunyai tugas yang sama sebagaimana orang kaya.
Kemiskinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk kejahatan. Kenyataan bahwa Anda mungkin telah ditindas serta-merta tidak memberikan kepada Anda izin untuk menindas orang lain. Baik, negara mana yang paling rendah per kapita income? Udah. Negara yang per kapita income-nya sangat low. Kalau yang tertinggi sudah tahu siapa? Brunei Darussalam mereka. Iya, Brunei. Nomor 2, Switzerland. sebelum Gulf War, Kuwait. Lalu kita masuk di mana? Very low. Tapi yang paling low adalah Bangladesh, Nepal. Memerlukan bantuan selalu. Kemudian yang nomor 2 tentang orang miskin apa? The poor have the same duties as the rich. Coba baca pasal 28 ayat 3. Ini kedengarannya humorous. Ayat 3. Amsal 28. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. It is like a driving rain with leave no food. Orang miskin yang memeras orang miskin. Ya, coba baca keterangannya di Hari Rabu, please. Iya. Rabu alinea keberapa? Paragraf kedua. Orang miskin mempunyai tugas yang sama sebagaimana orang kaya. Kemiskinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk kejahatan. Kenyataan bahwa Anda mungkin telah ditindas serta-merta tidak memberikan kepada Anda izin untuk menindas orang lain. Perumpamaan Yesus tentang hamba yang tidak mengenal ampun, yang menindas orang yang lebih miskin dari dia, dari dirinya menunjukkan bahwa tindakan ini, meskipun tidak diharapkan oleh pihak si miskin, yang mungkin berpikir akan lebih bersimpati pada orang miskin lainnya, bukanlah luar biasa. Dalam Amsal 28 ayat 3, gambaran hujan yang biasanya adalah berkat ternyata berubah menjadi semburan air yang merusak. Gambaran ini mengilustrasikan kelainan perilaku dan kekecewaan yang hal itu timbulkan. Di Perjanjian Baru ada gereja yang miskin. Tapi walaupun miskin, mereka membantu orang lain yang lebih unfortunate dari mereka. Gereja mana? Berea. Bukan, itu tentang Bible study. Ini tentang memberi. Gereja mana, Dek? Makedonia. Makedonia. Coba kita buka suratan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi ceritanya begini, saudara. Paulus satu kali berkhotbah, menulis surat kepada orang-orang di Korintus, menyatakan bahwa ada saudara-saudara kita yang ditimpa kemalangan, mereka menderita, jadi kita harus bantu mereka. Begitu dengan Paulus mengadakan apel, Korintus terus katakan apa?
akan membantu. Siap, kami akan bantu. Tapi dalam pledging. Jadi Paulus sudah ke sana ke sini mempropagandakan tentang kedermawanan gereja Korintus. Lihat, gereja Korintus itu hebat. Begitu dengan terus respon untuk bantu. Tapi Paulus tunggu itu pledge seperti zaman sekarang, Nggak dibatasi. nggak dibayar-bayar. Sudah 1 tahun. Pledge tinggal pledge. Jadi Paulus akhirnya kasih contoh tentang siapa? Masedonia. Paulus katakan, kamu sudah janji, tapi udah lama nggak ditepati janjimu. Coba lihat dong orang-orang di Masedonia. Orang Masedonia ini bukan orang kaya. Orang-orang boleh katakan miskin. Tapi dalam kemiskinannya mereka bantu. Jadi kita baca sekarang di 2 Korintus 8 ayat 1. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Terus Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. itu statement, walaupun mereka miskin, tapi mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Itu harus di-underline. Karena ada orang katakan, aduh kita ini orang miskin, bagaimana ini membantu? Lihat saja gereja di mana? Masedonia. Terus Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. beyond their ability. Inilah yang orang suka katakan, give until it hurts, but it won't hurt you too long. Ada terus nih. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguh-sungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Jadi orang kaya jadi malu kalau baca tentang siapa. Orang Makedonia. Ada walaupun berseloroh, kalau kita dapat lotre pendeta, doakan saja, pendeknya tuh gereja rampung kita bikin. Kalau dapat lotre, jangan tunggu kalau dapat lotre. Dalam keadaan normal sajalah bagaimana kita memberi. Gereja Advent kalau bicara perpuluhan, walaupun masih banyak yang tidak setia, tapi cukup
cukup menggembirakan. Dalam laporan GC yang terdahulu, perpuluhan Advent 1 tahun sedunia $1,8 miliar. Good news. Tapi waktu dibaca laporan persembahan untuk mission sedunia hanya 60 juta. Jadi 1,8 miliar berbanding 60 juta. Jadi kalau diambil grafiknya, yang satu seperti pencakar langit, persamaannya bukan sangat kecil. Makanya kita ditantang untuk mengadakan adventure in faith, berpetualangan dalam iman, dengan memberikan second tithe. Kalau itu terjadi, tidak perlu basar, tidak perlu fundraising, pendeta tiap sabat berteriak-teriak hanya minta uang. Jadi sistemnya yang harus diubah. Jadi orang miskin juga mempunyai tanggung jawab yang sama seperti orang kaya. Dan yang terakhir, orang miskin yang benar lebih baik daripada orang kaya tapi jahat. Kemudian hari Kamis, loving the truth. Apa intinya? Disiplin anak. Loving the truth. Mencintai kebenaran. Hobi. Coba buka Amsal 29 ayat 15. Kayaknya. Ya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa rumah tangga, setiap rumah tangga harus berfungsi sebagai sebuah sekolah. Siapa gurunya? Orang tua. Orang tua. Lalu apa kurikulum mata pelajaran yang pertama yang harus diajarkan kepada anak-anak itu apa? Obedience. Kalau anak diajar menurut di rumah, kemungkinan besar dia akan menurut kepada gurunya di sekolah, kepada hormat kepada tua-tua sidang di gereja. Tapi kalau anak-anak tidak diajar menurut, bisa mempermalukan siapa? Ibunya. Umur berapa yang terbaik menyekolahkan anak? Umur berapa? 8 tahun. Di situ fisiknya sudah siap, mentalnya sudah siap. Dan dengan demikian bisa-bisa itu anak lompat kelas. Jadi tidak ketinggalan. Tapi ibu-ibu modern suka menyekolahkan anaknya mana? 5 tahun. Umur 4-5 tahun. Aduh, kita anak luar biasa. Baru 4 tahun sudah bisa baca koran dengan bangga. Lalu disekolahkan. Padahal untuk melepaskan tanggung jawabnya. Ada buku ditulis di Andrews
Judulnya It is better late than early. Itu bukan masalah ke gereja itu. Kalau ke gereja tidak berlaku itu buku. It is better late than early. Apa isinya? Isinya adalah jangan tergesa-gesa menyekolahkan anak. Tunggu sampai anak itu matang, fisiknya siap, mentalnya siap, baru kirim ke sekolah. In the meantime, waktu zaman pre-school, disitulah ibu-ibu boleh nikmati the presence of their children. Buat anak-anak, yang paling penting itu adalah apa? Main. Sebagaimana pekerjaan kita paling penting untuk kita, untuk anak-anak adalah apa? Bermain. Sudah nature-nya begitu. Jadi let them enjoy their preschool age. Jangan dipaksakan, dikarbitkan. Karena bisa saja anak itu belum siap untuk sekolah. Kemudian disiplin. Disiplin itu artinya apa? Disiplin itu adalah satu proses pendidikan di rumah tangga. Orang tua terbagi dalam 3 golongan. Yang satu, orang tua yang disebut permisif. Permisif itu apa? Longgar. Anak-anak dibiarkan mau tidur jam 12 ke, mau tidur jam 6, mau bangun jam 7, mau bangun jam. Tidak ada aturan lain di dalam rumah tangga. Itu namanya permisif. Yang kedua, ekstrim kedua, overprotective. Di rumah tangga banyak aturan-aturan sampai anak-anak jadi bingung. Yang ketiga, moderate. Peraturan rumah tangga tidak terlalu banyak, tetapi dijalankan. Dan peraturan rumah tangga berlaku untuk semua. Ibu, bapak, anak-anak harus ikut aturan main itu. Baik, in conclusion, baca please. God's law and wisdom are linked together in the book of Proverbs as the guide for life. The highest wisdom in the quest for discernment comes by submitting to God's will. Dimakan. Hukum Tuhan dan hikmat Tuhan berhubungan, link juga nyambung ya di dalam buku Amsal sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Hikmat yang tertinggi di dalam usaha untuk mencari pengertian datangnya kalau datang kepada kita kalau kita submit kepada God's will.
Itu yang disebut obedience. Jadi pelajaran kita ini malah menekankan pentingnya obedience to God's law. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Yang kedua, silakan. Thank you, Tan. A commitment by faith to keep God's law will spare many trouble and problems in our life. Komitmen melalui iman untuk menurut hukum Tuhan akan mengurangi banyak kesulitan dan masalah dalam hidup kita. Seringkali yang membuat masalah adalah karena kita tidak menurut. Kalau kita tidak menurut, akibatnya akan terasa dalam hidup kita, secara pribadi, secara rumah tangga, secara kolektif di gereja. Jadi sekali lagi kita diajak untuk hidup sejajar dengan hukum Tuhan. Remember, money is a very powerful force in this world. Ingat, uang merupakan tenaga kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Ada statement mengatakan, money is a good servant, but a cruel master. Uang adalah hamba yang baik, tapi majikan yang bengis. Jadi kita harus memerintah, mengontrol uang, jangan uang yang mengontrol kita. Dan di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan, khotbah Yesus paling banyak tentang apa? Uang, Nah, keselamatan. keselamatan. Nomor 2 tentang apa? Uang. Uang. Jadi sangat penting kita simak hal ini. Perumpamaan Yesus ada berapa ini? Kurang lebih ada berapa perumpamaan Yesus? 40. Berapa yang bicara tentang wealth and possession? 16. Jadi cukup banyak. Sesudah keselamatan, kekayaan yang banyak dibahas.
dan firman Tuhan. Okay, God bless all of you.